Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat engineer, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Nah, di video ketiga ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kenyamanan thermal bagian pembahasan hasil simulasi CFD. Nah, kira-kira bagaimana pengaruh inject press air atau tanpa press air terhadap kenyamanan thermal yang dirasakan oleh masing-masing karyawan di ruang rapat? Mari kita simak video berikut ini. Baik, di bagian ketiga dari simulasi CFD mengenai kenyamanan thermal pada ruang rapat dengan atau tanpa inject press air. Nah, di sini saya menggunakan salah satu software simulasi CFD dari ANSYS versi student F2 tahun 2021. Nah, kira-kira ini adalah geometrinya. Jadi kita coba lihat langsung ke aplikasinya. Saya coba buka di aplikasi ini. Nah, di alur dari simulasi CFD pada aplikasi ini, mula-mula kita perlu membuat suatu pemodelan dari ruangan atau istilahnya adalah pembuatan geometrinya. Jadi nanti di geometri didefinisikan mana domain-domainnya. Nah, setelah tahap geometri, nanti kita akan masuk ke tahap meshing, kemudian tahap setup, dan tahap solution. Nanti terakhir adalah tahap result. Nah, kita coba lihat dari tahap geometrinya seperti apa dalam simulasi ini. Kita buka, mohon ditunggu. Ini agak cukup lama ya. Masih proses di aplikasi yang lain, sebenarnya aplikasi Spaceclamp. Jadi sebenarnya untuk membuat geometri ini kita bisa menggunakan beberapa aplikasi. Misalkan di AutoCAD juga sebenarnya bisa, asalkan dapat diimport ke aplikasi ANSYS ini dengan nama file tertentu. Nah, sini saya membuat geometrinya itu menggunakan aplikasi bawaan dari Spaceclamp-nya ANSYS. Nah, kita lihat kira-kira domainnya seperti apa. Nah, di sini udah tak kasih nama. Pertama, di sini ada pintu pertama, kemudian ada pintu kedua. Nah, ini lampu pertama, lampu 2, lampu 3, lampu 4, hingga lampu 6. Kemudian di dalam ini ada meja rapat. Nah, nggak kelihatan ya. Kita coba hide dulu bagian ini. Paste. Nah, ini adalah meja rapat. Kemudian di sini ada kaca pertama, kaca kedua. Nah, ini masing-masing setiap orang itu punya laptop. Nah, laptop seperti ini. Ini kurang lebih lah laptopnya seperti ini. Kemudian laptop sampai ke 6. Nah, ini adalah sisi selatan, sisi barat, sisi utara, sisi timur. Nah, ini adalah lantai, ini atap yang tadi kita hide. Nah, ini adalah orang pertama, orang kedua, ketiga, keempat, kelima, hingga keenam. Nah, di sini ada inlet diffuser. Jadi nanti udara dingin dari AC-nya itu disuplai dari titik ini, dari inlet supply air diffuser pertama. Kemudian ada supply air diffuser yang kedua. Nah, di sini ada inject press air. Jadi nanti udara segar atau press air, nah kita akan injekkan dari sini. Jadi di simulasi pertama kita akan coba tanpa adanya inject press air. Kemudian yang kedua kita akan coba simulasi dengan adanya inject press air dengan temperatur 33 derajat dry bulb dan 27 derajat wet bulb sesuai dengan SNI terbaru ya untuk perencanaan udara luar pada SNI 036390 2020 tentang konservasi energi sistem tata udara. Nah, lalu di sini ada outlet return air grill. Jadi nanti inputnya dari sini,
kemudian outputnya nanti keluarnya dari sini. Oke, ada iklan. Kemudian ini ada outlet return April yang kedua. Oke, kurang lebih geometrinya seperti ini. Nah, kita close. Nah, kita langsung masuk ke tahap mesh. Jadi di tahap meshing ini, nah ini sebenarnya udah dibagi dua untuk dengan press air ataupun dengan tanpa press air. Nah, kita coba buka dulu aja lah. Nah, jadi di tahap meshing ini sebenarnya adalah tahap untuk mencacah-cacah domain menjadi sel-sel terkecil. Nah, dari sel-sel terkecil itu nanti kita tanamkan persamaan-persamaan fisika atau matematika gitu kan. Nanti kita bisa mengetahui di dalam sel itu adalah kecepatannya, tekanannya, kemudian distribusi temperaturnya, dan lain sebagainya. Nah, tahap meshing ini kita coba lihat meshingnya seperti apa. Nah, ini kira-kira ini hasil meshingnya. Jadi dari geometri yang utuh, intinya sih ngecacah dari semua bagian ruangan ini menjadi sel-sel yang terkecil. Nah, seperti ini nih. Ada sel-sel. Nah, sel-sel ini nanti kita tanamkan persamaan-persamaan di setup, di tahap setup. Jadi di dalam sel ini nanti makanya bisa kelihatan temperaturnya, kemudian kecepatannya, karena kita telah tanamkan persamaan-persamaannya di dalam sel-sel ini. Nah, untuk jenis-jenis dari meshing itu sebenarnya banyak. Di sini yang saya gunakan adalah polyhexcore. Jadi nanti teman-teman bisa belajar bentuk-bentuk mesh itu seperti apa, dan yang masing-masing dari bentuk mesh ini sebenarnya punya kelebihan dan kekurangannya. Contohnya yang polyhexcore ini kenapa saya gunakan, karena di polyhexcore ini adalah mampu membuat selnya itu nggak terlalu banyak juga, jadi lebih fleksibel membentuk sel-selnya. Nanti teman-teman perlu belajar lah bagaimana bentuk-bentuk sel yang lebih baik yang seperti apa. Tentu semakin banyak sel, tentu akan semakin baik. Biasanya kalau misalkan di jurnal penelitian, itu jumlah selnya itu hampir lebih dari 2 juta. Nah, sedangkan di saya ini kurang lebih sekitar 400.000, karena di aplikasi ANSYS ini kan dibatasi jumlah selnya hingga 513.000. Jadi cukup lumayan lah untuk melihat atau untuk belajar. Tapi kalau untuk penelitian sih angka lebih baiknya di atas 2 juta, jumlah 2 juta sel. Nah, begitu tahap meshing. Nah, kemudian yang paling penting adalah tahap setup di sini. Nah, di setup ini sebenarnya tergantung kepada penggunanya. Penggunanya memasukin nilai-nilai persamaannya seperti apa. Dan kalau kita buka di menu setup itu sebenarnya ada apa aja. Oke. Masih loading juga ya. Oke, kita tunggu. Nah, di tahap setup, nilai-nilai apa yang perlu kita perhatikan? Oh ya, tadi lupa. Jadi di tahap meshing pun ada kriteria mesh yang bagus itu seperti apa. Nanti teman-teman pelajari saja kriteria mesh yang bagus itu seperti apa. Nilainya, misalkan mesh quality-nya harus berapa, orthogonal quality-nya harus berapa, itu ada standarnya, terutama dari aplikasinya itu sendiri. Nah, kemudian di tahap setup ini ada beberapa menu yang perlu kita inputkan nantinya. Pertama di sini nih ada menu general. Jadi di general nanti kita pilih di sini ada solver, nanti apakah berdasarkan pressure base atau density base. Nah, kalau misalkan ini kan temperatur ataupun suhunya nggak terlalu besar ya, jadi cukup kita gunakan pressure base. Tapi kalau misalkan kayak simulasi pesawat atau apa gitu yang memiliki temperatur atau perubahan temperatur yang cukup signifikan, itu bisa gunakan density base. Nah, kemudian ada waktu nih di sini, bisa gunakan metode
waktunya itu steady atau transient. Jadi kalau misalkan teman-teman hanya ingin melihat bagaimana hasil akhirnya, cukup gunakan yang steady. Tapi kalau misalkan teman-teman mau lihat prosesnya seperti apa pada menit keberapa, detik keberapa, teman-teman bisa gunakan yang transient. Nah, lalu di sini ada masukan nilai gravitasinya berapa. Jadi kenapa ini saya masukkan nilai Y minus 9,8, kan nilai gravitasi kan 9,8. Ini kan di sumbu Y. Ini kan gravitasi itu kan berlawanan, kan ini kan sumbu Y kan ke atas nih. Y ke atas, X ke arah ke sini ya, ke kanan, kemudian Z ke kiri. Nah, nanti dari Y ini kan ke atas, nilainya kan maka nilai gravitasinya dimasukin minus, jadi ke bawah gitu kan. Kan nilai gravitasi itu kan selalu menuju ke pusat bumi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada model. Nah, di model kita coba klik dulu. Nah, di model ada beberapa model yang perlu kita perhatikan gitu. Jadi tergantung simulasinya mau apa, model apa yang gunakan. Kalau teman-teman ingin simulasi temperatur, nah teman-teman bisa gunakan model persamaan energi. Kalau untuk kecepatan di sini sebenarnya otomatis sih ada viskos ya, SST, K omega gitu kan. Nah, kemudian saya masukkan untuk melihat nilai relative humidity, teman-teman bisa masukkan model spesies. Jadi model-model ini itu tergantung simulasi teman-teman seperti apa. Nah, lalu ada material. Nah, material yang digunakan itu apa? Nah, kalau ini kan karena kita mau melihat jumlah kandungan uap air, nah, jadi ada H2O sama udara kering sama uap air gitu. Nanti kan di dalam HVAC kan di psikometrik kan ada H2O atau air atau uap air dengan udara kering. Nah, udara kering ini kan terdiri dari paling besar itu ada nitrogen yang hampir sekitar 70%, kemudian oksigennya 20% dan lain sebagainya. Nah, udara kering ini nanti adalah air, kemudian di sini ada uap air. Ini itu material yang kita gunakan. Kemudian sel kondisinya itu adalah yang di sini adalah fluid ya. Nah, kemudian ini boundary condition yang perlu teman-teman inputkan. Jadi kalau misalkan di sini saya contoh untuk bagian dari wall atap. Nah, wall atap nanti teman-teman masukkan nih berapa panas yang berkonduksi melalui atap itu berapa. Itu kan bisa dinyatakan dalam nilai heat flux-nya berapa. Nah, ini saya asumsikan untuk heat flux dari atap itu adalah 15 watt per meter persegi. Nah, untuk nilai-nilai dari boundary condition ini ada pada video part 2 yang sebelumnya ya, dengan ketebalan ini dan materialnya itu atap. Nah, masing-masing teman-teman silahkan inputkan dari video yang kedua ini. Nah, nanti kemudian di bagian yang inlet press air diffuser, nah yang pertama itu nanti kita masukkan jumlah press airnya berapa. Nah, angka ini pun ada di dalam part yang bagian sebelumnya. Ini kan satuannya adalah kilogram per detik. Di video sebelumnya kan satuannya meter kubik per detik atau airflow atau CFM gitu. Nanti teman-teman ubah dulu ke dalam satuan kilogram per detik, itu dikali meter kubik per detik dikali density udaranya itu kan dalam kilogram per meter kubik, kan nanti berubah menjadi kilogram per detik itu. Nah, temperatur yang masukkan adalah 33 dengan mass fraction H2O-nya itu 0,19. Nah, ini dari mana? Ini teman-teman bisa gunakan kalkulator humidity gitu. Nanti saya kasih linknya kalkulatornya seperti apa. Oke, jadi di simulasi pertama kalau tanpa pressure ininya di nolin dulu, kalau dengan pressure ininya diaktifin atau dikasih nilai lah. Nah, begitupun untuk inletnya itu masukin debitnya, kemudian arah seperti inilah untuk melihat distribusi udara dari diffusernya dengan temperatur 18 dan mass fraction H2O-nya adalah sekian. Ini juga sama pakai kalkulator humidity. Jadi di kalkulator humidity itu nanti teman-teman tinggal masukkan temperaturnya berapa, RH-nya berapa, nanti keluar mass fraction-nya itu berapa. Nah, oke. Kemudian beban-beban yang lain juga sama, diinputkan kaca, heat flux-nya berapa,
kemudian lampu heat plusnya berapa gitu kan. Nah, masukkan teman-teman di sini sama dengan sampai dengan yang terakhir. Nah, habis dari tahap boundary condition ini, nanti teman-teman masuk ke tahap misalkan report juga teman-teman untuk melihat nanti grafiknya seperti apa. Kemudian tahap inisialisasi biar komputer yang bekerja sampai dengan run calculation. Nah, intinya seperti ini. Kalau misalkan kita lihat di presentasi ini, nah ini tadi geometrinya seperti ini, diberi beberapa keterangan dari mulai keterangan orang, pintu, kemudian lampu, kemudian supply air diffuser, kemudian press air diffuser, return air grill 1, 2, kemudian kaca-kaca dan sebagainya. Nah, ini untuk meshingnya dengan tadi polyhedra ya, polyhexcore. Nah, hexcore itu kan kotak-kotak. Nah, poly itu kan kalau saya kayak sarang lebah, kemudian hexcore itu adalah kotak-kotak. Nah, ini adalah nanti setelah teman-teman tahap tadi yang inisialisasi, nanti ada lihat tadi kan ada di report definition kan bisa ngelihat tuh grafiknya ya. Jadi nanti kenapa harus dilihat grafiknya? Jadi untuk memastikan bahwa simulasi kita itu udah steady state gitu kan, artinya udah nilai errornya itu nggak terlalu besar gitu kan, udah memenuhi standar. Kita lihat nih nilai residual. Nah, nilai residualnya ini hampir semuanya di bawah 10 pangkat minus 3 gitu kan yang dipersyaratkan. Jadi kalau misalkan teman-teman mau lebih akurat, tentu harus di bawah ini. Nah, ini adalah airflow-nya, airflow dari outlet. Jadi kan ketika ketika AC itu dinyalakan dari diffuser, kemudian kan pasti akan masuk lewat return air grill itu. Nah, dari return air grill itu ketika tahap pertama kan masih nilai errornya itu masih cukup tinggi. Jadi makin kelamaan hingga steady state nih udah sampai segini, itu kan baru ini bisa dikatakan simulasi ini cukup akurat itu untuk bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini adalah grafik residualnya dan kemudian ini adalah grafik konvergensinya. Jadi yang di atas untuk dengan inject pressure, kemudian yang bawah 3 gambar yang bawah itu adalah tanpa inject pressure. Jadi semuanya udah cukup akurat dan udah steady state. Nah, kemudian ini adalah nilai errornya nih dari grafik tadi. Jadi kita bisa hitung sih berapa persentase error dari distribusi udaranya. Jadi dari udara yang disuplai oleh diffuser, kemudian yang di return sama grill kan, kalau misalkan secara hukum kekalan ini kan massa yang masuk kan sama dengan massa yang keluar. Nah, kita bisa lihat nih inlet sama outletnya itu kalau untuk yang inject pressure itu nilai errornya itu hanya 0,00176% gitu kan. Kalau yang pressure itu adalah 0,0074%. Artinya tingkat ketelitiannya itu udah 99,99% lah sekitar seperti itu. Nah, kemudian di sini ada net result energinya gitu kan, perbandingan energi antara pressure dengan dengan tanpa inject pressure itu kan. Nah, kalau yang dengan inject pressure kita memiliki net result energinya itu sebesar 2,32 kW, sedangkan yang dengan pressure itu tanpa pressure itu adalah 2,53 kW, yang cukup gede ya tanpa inject pressure. Nah, lalu hasilnya dari simulasi itu setelah di running, nah kira-kira seperti ini. Nah, jadi distribusi udaranya itu seperti ini. Jadi yang kiri ini adalah untuk inject pressure, sedangkan yang kanan itu tanpa inject pressure. Gimana kita lihat ada inject pressure-nya ya dari sini nih. Ini kelihatan. Ini ada inject pressure, sedangkan di sini tidak ada inject pressure. Sedangkan di sini adalah distribusi udara dingin dari diffuser. Nah, kita bisa lihat secara lebih detail pada slide selanjutnya. Nah, yang seperti ini. Nah, kira-kira ini saya potong di bagian tengahnya. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ada inject pressure-nya di sini, kemudian di sini kan nggak ada. Oke, kita lihat lagi yang lebih detail. Masih di bagian tengah ini, di sumbu di plane-nya XY pada jet, setengah jet ya, tengah-tengah ya kira-kira. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi, kalau misalkan teman-teman tadi simulasikan,
di bagian tengah tadi kalau misalkan dipotong, nah dengan adanya inject press air ini, nah kira-kira temperatur rata-rata pada plan XY-nya di sini adalah sekitar 22,85 derajat Celcius. Pada saat steady ya udah steady state yang seperti tadi. Nah, kemudian kalau misalkan tanpa press air karena tidak ada tambahan panas yang dimasukkan ke dalam ruangan, nah, artinya distribusi udara di sini itu akan lebih rendah daripada inject press air. Sehingga rata-rata ruangannya itu sekitar 20,57 derajat. Nah, seperti itu. Nah, di sini di video sebelumnya ini ada presentasi debitnya. Selain temperatur sama ya temperatur dry bulb sama temperatur wet bulb itu kan ada namanya debitnya. Jadi si debit ini dihitung berdasarkan kebutuhan minimal dari penghuni. Pressure kan kaitannya sama jumlah orang itu kan, berapa jumlah orangnya, kemudian tipe ruangannya untuk rapat itu kan perkantoran. Ya kira-kira kebutuhannya itu sekitar 2,5 LPS per orang ditambah dengan 0,3 LPS per meter persegi. Nah ini untuk kebutuhan presetnya. Jadi teman-teman bisa cari tahu lah bagaimana cara untuk menghitung kebutuhan press air di suatu ruangan. Oke, kita lanjutkan. Kemudian, nah tadi kan nilai temperaturnya. Nah sedangkan kita lihat nih berapa rata-rata kecepatan di tengahnya. Nah ini kira-kira rata-rata kecepatan dengan inject press air itu di bagian potong yang tadi itu adalah sekitar 0,099, sedangkan di sini kan 0,94. Ini nggak terlalu besar ya perbedaannya, hanya perbedaannya dikit, dan tentu yang ada inject pressure kan tentu kecepatan rata-ratanya lebih tinggi. Oke, kemudian setelah kecepatan itu, nah ini juga masih kecepatan sama sih kayak tadi. Nah ini adalah mass fraction ya. Jadi karena udara luar itu kan mengandung mass fraction atau kandungan uap airnya itu cukup tinggi ya dibandingkan dengan yang oritten lah, ini katakanlah oritten air gitu kan. Jadi semuanya udara di dalam ruangan, tidak ada udara yang dari luar yang masuk ke dalam ruangan, sehingga mass fraction-nya itu cenderung stabil gitu kan. Cenderung sama atau merata di seluruh ruangan. Lain halnya dengan ada inject press air, karena kandungan uap air pada udara press itu cukup tinggi, maka di sini ada tambahan kandungan uap air. Makanya nilai dari mass fraction H2O atau uap airnya itu pada inject press itu rata-ratanya itu adalah 0,011449 kg uap air per udara kering, sedangkan di sini hanya 0,009965. Artinya ada udara luar yang masuk ke dalam ruangan itu berpengaruh terhadap kenaikan nilai kandungan uap air di dalam ruangan. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada RH nih. Nah, kaitannya di sini ada RH. Ini ada RH untuk yang with press air, yang ini tanpa inject press air. RH-nya sih nggak terlalu jauh lah, nggak terlalu berbeda secara signifikan, hanya mungkin sekitar 60-an lah, 60 nilai 6 sampai 70 lah untuk nilai RH-nya. Nah, kemudian kita potong untuk bagian plan-nya XZ. Jadi ya kita tampak atas lah pada ketinggian berapa ya? Ketinggian Y-nya itu 930 mili atau pas bahu gitu kan ketinggiannya. Nah, di pas bahu, temperatur rata-rata untuk inject press air itu adalah 22,44 derajat Celciusnya. Lebih tinggi lah daripada yang tanpa press air 20,65. Rata-ratanya seperti ini. Nah, ini merah-merah ini apa? Nah, ini merah-merah ini adalah panas yang dihasilkan oleh tubuh manusia gitu kan. Ya sekitar berapa ini? Ya suhunya 36 lah, normal lah untuk temperatur orang kan sekitar 36 sampai 37. Kalau di atas 38 udah demam ya. Nah, kemudian ini adalah kecepatan, distribusi kecepatannya. Nah, distribusi kecepatan yang ini adalah inject press air, kemudian ini tanpa press air. Nah, kurang lebih distribusi kecepatannya seperti ini. Oke.
Kemudian ini adalah distribusi mass fraction H2O-nya pada sisi bahu. Nah, ini distribusi RH-nya. Nah, ini adalah temperatur permukaan di masing-masing permukaan. Temperaturnya seperti ini, yang cukup tinggi di sini ada kan manusia, kemudian lampu. Nah, seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya adalah bagian yang penting adalah mengevaluasi kenyamanan termal, ya, di mana nilai kenyamanan termal itu bisa ada beberapa cara untuk mengevaluasi. Teman-teman bisa cek di bagian pertama. Jadi ada yang namanya dengan PMV sama PVD gitu kan. Nah, PMV sama PVD ini sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Jadi intinya nanti titik pengambilan data yaitu ada di ada pada garis kuning nih. Jadi garis kuning ini adalah 2 cm di belakang setiap orang. Di mana ketinggian orang duduknya itu adalah 1,25 meter pada sumbu Y. Jadi sampai sini, sampai kepala, sampai ketinggian orang duduk di sini adalah 1,25 meter gitu kan. Nah, sebenarnya nilai VMV ini mestinya kan diukur sesuai yang dirasakan oleh si penghuni ya, karena masing-masing penghuni tentu akan merasakan yang berbeda, apalagi kalau pengaruh dari apa yang sebelumnya itu adalah insulasi pakaian yang digunakan, kemudian tingkat metabolisme, umur, jenis kelamin, kemudian berat badan, tinggi badan, tentu itu akan sangat berpengaruh pada kenyamanan termal yang bisa dirasakan. Makanya nanti selain dari VMV ini kan hanya menyatakan sensasi yang dirasakan oleh beberapa orang atau kumulatif orang itu, apakah temperatur di dalam ruangan yang dia rasakan itu adalah panas atau dingin, kemudian sangat dingin, ataukah normal atau netral. Nah, kemudian PPD ini mempresentasikan nanti berapa persen sih yang merasa tidak nyaman. Standarnya ya tidak nyaman kan sekitar di bawah 10%. Kalau misalkan udah di bawah 10%, artinya setiap orang di dalam ruangan itu udah merasa nyaman. Kalau VMP kan standarnya itu adalah suhu netral. Suhu netral itu ya sekitar 24, kemudian 25 derajat Celcius. Nah, oke. Jadi metode pengambilan nilai VMP sama PPD itu adalah pada garis kuning ini. Nanti yang perlu diambil data apa? Data temperatur, kemudian data kecepatan, kelembaban relatif, kemudian mass fraction H2O. Nah, data-data ini adalah untuk parameter untuk menentukan nilai VMP atau PPD. Oke. Kemudian slide selanjutnya, nah ini adalah hasil. Nah, kita coba bahas hasil. Hasil ini saya jabarkan melalui grafik. Nah, grafik dari temperatur terhadap ketinggian orang duduk. Nah, ketinggian orang duduk ya per H lah. Artinya nilai sumbu, artinya kalau misalkan 0% kan ini adalah pada kaki, sedangkan 100% ini adalah pada top kepala gitu kan, ketinggian tadi 1,25. Nah, persentase di sini itu menunjukkan persentase ketinggian dari kaki hingga ke kepala itu seperti apa. Nah, kita coba lihat di sisi temperatur. Nah, tentu pada temperatur yang untuk yang dengan press air ini kan tentu yang dirasakan oleh orang itu kan lebih tinggi daripada tanpa press air, karena dengan press air kan ada tambahan panas dari injek press air itu sendiri, sehingga temperatur ruangannya pun akan lebih tinggi. Nah, ini yang dirasakan oleh orang pertama. Ini adalah yang dirasakan orang pertama. Nah, kemudian yang dirasakan orang pertama untuk kecepatan pada garis kuning tadi, kalau dengan press air sama tanpa press air mungkin tidak terlalu jauh perbedaannya. Mungkin ada perbedaan yang cukup signifikan, yaitu pada kaki, sekitar lutut sampai kaki gitu. Tapi untuk bagian badan sampai dengan kepala mungkin tidak terlalu jauh perbedaannya. Nah, kemudian kelembaban. Nah, kelembaban itu lumayan ada sedikit perbedaan, di mana kelembaban yang lebih tinggi itu adalah kelembaban tanpa injek press air. Memang nilai kelembaban rendah, tapi nilai dari kandungan uap air yang press air itu tentu kandungannya lebih tinggi daripada tanpa injek press air. Nah, ini kenapa sih kok nilai kelembabannya itu tinggi yang dengan injek press air, tapi kandungan uap airnya itu tinggi yang injek press air, tapi kelembabannya rendah.
Nah, ini kembali lagi kepada analisa psikometrik panas. Jadi karena ada tambahan panas, nah nanti perilaku RH-nya itu akan lebih menurun gitu kan. Memang kandungan uap airnya tinggi, tapi kandungan uap air tinggi itu tidak menunjukkan presentase kelembaban, karena definisi dari kandungan uap air sama kelembaban itu beda. Kalau kandungan uap air kan mempresentasikan jumlah uap air di dalam ruangan dibandingkan dengan udara kering. Kalau kelembaban kan perbedaan tekanan parsial uap air dengan pada saat dia jenuh itu berapa gitu kan, presentase dari perbedaan tekanan itu. Nah, kemudian ada nilai predicted mean vote ini atau VMV. Nah, VMV yang dirasakan oleh orang pertama tanpa dengan inject fresh air kan yang berwarna merah nih, dengan inject fresh air itu adalah yang berwarna biru. Nah, kurang lebih kalau misalkan dikatakan nyaman itu ketika ada di range ini, di range 0,5 sampai dengan minus 0,5. Nah, jadi di range ini bisa dikatakan memenuhi standar. Jadi kalau misalkan dilihat dari grafik ini, yang lebih memenuhi standar yang mana? Ya, dengan adanya inject fresh air. Nah, kira-kira apa sih faktor yang paling berpengaruh, yang sangat berpengaruh terhadap sensasi thermal ini apa? Ya, temperatur. Nah, karena temperatur ini kan rata-rata di bawah 21 lah. Jadi sedangkan yang merah kan hampir mendekati 24 sampai 25. Jadi yang paling berpengaruh terhadap VMV ini sebenarnya adalah nanti temperatur. Nah, kemudian ini persentase yang merasa tidak puas nih. Nah, ternyata kalau misalkan kita tarik dari 10%, nah di bagian tubuh tengah sampai ke kepala itu untuk dengan inject fresh air itu merasa nyaman, merasa puas lah. Nah, jadi bisa dikatakan ini standar yang sini. Sedangkan yang ini kan karena dia nilai VMV-nya sensasinya itu terlalu dingin atau sangat dingin, sehingga orang yang menyatakan ketidakpuasan itu cukup lebih besar itu kan, hanya sekitar di sini ada 20% ke atas. Nah, itu untuk orang pertama. Nah, kemudian orang kedua seperti apa? Nah, orang kedua ini kita bisa lihat hampir sama sih sebenarnya untuk orang kedua, penjelasannya seperti yang tadi. Nah, seperti ini. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah kalau misalkan kita ingin ingin mendapatkan sensasi yang nyaman, yang diterima orang, ya kita harus ngesetting suhu ya sekitar 24 sampai 25. Kenapa? Ya selain berpengaruh terhadap sisi konsumsi energi gitu kan, terutama ini kan di ruang rapat, ya kita juga harus konsen ke energi gitu kan. Nah, karena ini simulasinya steady set, jadi tidak peduli nih, maksudnya tidak peduli settingan suhunya mau berapa, jadi artinya di simulasi ini kan tidak memperhatikan berapa setting suhu di dalam ruangan. Jadi intinya dia memasukkan input energi sekian, kemudian untuk menyerap energi sekian. Nah, pada saat steady state-nya itu berapa? Tapi kan kenyataan di lapangannya kan tentu ada setting suhu. Jadi kalau misalkan setting suhunya, contoh setting suhunya misalkan 24, ya tentu baik press air ataupun inject fresh air akan berhenti ataupun si kompresor itu akan mati ketika suhunya tercapai. Jadi kembali lagi kepada settingan suhu kita. Nah, baik press air ataupun tanpa press air, kalau kita setting sesuai dengan standarnya pasti akan memenuhi kriteria kenyamanan thermal. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan dalam studi ini kenapa seperti itu? Jadi kalau misalkan tadi contoh rata-rata dengan inject fresh air temperatur ruangannya itu bisa mencapai 20, artinya dia tidak bisa turun lagi suhunya hingga misalkan 18 atau 17 karena dia udah mentok, udah steady pada suhu 20 derajat. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalkan kita setting 24 ya kita bisa tercapai, tapi untuk mencapai 18, 17 itu sangat sulit. Nah, bisa kita ambil poinnya seperti itu. Nah, ini adalah angka-angkanya. Saya screenshot bagian-bagiannya. Ini kan satuannya dalam Kelvin. Tadi sebenarnya saya udah ubah ke derajat Celcius. Kemudian rata-ratanya, meja rapat dan sebagainya, ini udah ada temperatur.
Oke. Nah, ini ada beberapa referensi yang saya gunakan dari mulai hasil 55 2020, kemudian handbooknya. Ini saya handbook pakai yang lama, harusnya ada yang terbaru 2020, tapi cukup untuk membaca yang standar 55. Kemudian SNI 2001, tata cara perancangan sistem ventilasi. Kemudian ada ISO tentang untuk mendefinisikan atau cara menghitung PMV sama PVD. Kemudian ada dari sini nih http://simulationhub.com. Nah, ini bisa lihat referensi mengenai kenyamanan telepon. Satu lagi mungkin yang keenam di sini SNI 036390 2020 tentang konservasi energi sistem tata udara. Jadi untuk menentukan nanti kriteria jumlah TSR yang saya hitung pada bagian kedua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.